Puji syukur tahu itu pembukaan itu. Iya. Puji syukur banget. Kita siapkan lagu pembukaan Puji Syukur 331. Jadilah penerang jalanku, memasuki tempat tus-tusmu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Syukur bagimu, Allah sumber kesukaanku. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Jiwaku janganlah tertekan, berharaplah kepada Allah. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal mula Tuhan telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada umat manusia, mulai dari pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan senantiasa menuntun mereka sampai saat ini. Dan kita, orang-orang yang dipilih Tuhan, kita yang telah dibaptis, adalah juga orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena kita adalah milik Allah yang khusus, karena diangkat dan diselamatkan meski dalam kelemahan dan keberdosaan kita sebagai manusia. Ia memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menabur dan menuai sabda Bapa di antara para bangsa di dunia. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Dan melalui Ekaristi ini, kita memohon agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjalankan perutusan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah di Alparen Ekaristi ini, kita hening sejenak, kita mengakui dan menyesali semua dosa yang telah kita perbuat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prabu Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus. Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan menghantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kasih setia-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam banyak pengalaman hidup, banyak peristiwa yang kita alami, kejadian-kejadian yang kita alami, mungkin kita pernah merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita, Tuhan mencintai kita. Dan dalam beberapa pengalaman pun kita mungkin pernah mengalami perasaan di mana kita bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan saya? Tuhan, Engkau ada di mana?" Ada juga mungkin yang bertanya, sejak kapan Tuhan mengasihi kita dan sampai kapan Tuhan tetap mengasihi kita? Hari ini, terlebih dalam bacaan-bacaan di hari Minggu biasa yang ke-11 ini, Tuhan memberikan keyakinan, Tuhan memberikan kepastian kepada kita bahwa cinta kasih Tuhan sudah ada sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam bacaan yang pertama, kita diyakinkan, kita diteguhkan akan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, sudah ada sejak zaman dahulu. Kita tahu dalam peristiwa perbudakan di Mesir, Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya
kepada bangsa yang dipilihnya untuk keluar menuju ke tanah yang terjanji. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan itu bangsa Israel ditemukan bahwa mereka kerap kali tidak setia kepada Allah yang menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan mereka lebih memilih Allah-Allah lain yang mereka yakini dapat membantu mereka, dapat menolong mereka. Namun demikian, Tuhan ternyata tidak meninggalkan mereka. Dengan caranya, Tuhan membuat bangsa Israel kembali kepadanya dan yakin akan cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, cinta kasih Allah semakin nyata, semakin nampak dalam diri Yesus Kristus. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana kasih Yesus itu nampak ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena Yesus melihat mereka lelah. Yesus melihat mereka terlantar. Mereka seperti domba yang tanpa gembala. Dan lebih meyakinkan lagi, lebih menariknya lagi, kasih Tuhan tidak dia pendam dalam hatinya, tetapi dia wujud nyatakan. Kasih Yesus langsung dia tunjukkan kepada orang-orang banyak yang lelah, yang terlantar, seperti domba yang tanpa gembala. Belas kasih Yesus adalah belas kasih yang aktif. Artinya, Yesus tidak memendam rasa belas kasihnya di dalam hati, tetapi bertindak untuk mengubah suasana yang tadinya lelah, yang tadinya terlantar, menjadi suasana yang penuh dengan sukacita, menjadi suasana yang penuh kebahagiaan, menjadi suasana yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita dengarkan di hari Minggu ini menjadi jawaban bagi kita semua, jawaban yang memberikan keyakinan kepada kita, kepastian bagi kita, membangkitkan harapan bagi kita semua, bahwa Tuhan sejak dahulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang senantiasa mengasihi kita, mencintai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita lelah, membiarkan kita terlantar. Yang dibutuhkan kita adalah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dengan caranya, Tuhan akan menolong kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sungguh dekat dengan kita. Hal ini dinyatakan bagaimana kita yang telah memperoleh rahmat keselamatan sejak kita dibaptis. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Tuhan memanggil ke-12 rasul murid-muridnya dengan nama mereka masing-masing. Dan kita yakini bahwa Tuhan pun dekat dengan kita. Tuhan memanggil nama kita masing-masing. Tuhan memerlukan kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya, untuk senantiasa juga membagikan cinta kasih yang telah Tuhan tanam di dalam diri kita. Kita harus bertindak, dan model perutusan yang menjadi rujukan kita adalah perutusan Yesus sendiri. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kita pun dipanggil, kita diutus untuk menyebarluaskan belas kasih Tuhan. Dan Yesus menjadi model bagaimana kita yang diutus Tuhan kepada semua orang yang kita jumpai. Ketika kita berjumpa dengan orang, belas kasih yang ada dalam diri kita tidak kita pendam dalam diri, tetapi kita wujud nyatakan dalam panggilan kita, dalam pelayanan kita. Itulah identitas murid Kristus. Itulah identitas orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diajak untuk berani berkorban, sebagaimana Yesus telah berkorban, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Karena itulah kita dipanggil, kita diutus, karena terkadang
pewartaan kita membutuhkan pengorbanan. Tetapi pengorbanan yang kita lakukan, kita yakini bukanlah pengorbanan yang sia-sia, tetapi akan membawa kita pada sukacita, akan membawa orang pada sukacita, pada kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu berani untuk berbuat baik meskipun kecil, tetapi mari kita lakukan dengan tulus. Karena jika demikian, kita telah menghadirkan belas kasih Yesus bagi mereka yang lelah, bagi mereka yang terantar, bagi mereka yang terpinggirkan. Marilah kita bertindak bukan untuk memenuhi ego kita supaya kita dipuji, supaya kita dilihat orang, tetapi mari kita bertindak untuk juga melepaskan beban dan derita mereka yang lemah, karena kita sendiri pun telah diselamatkan oleh Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita makin diteguhkan dalam melaksanakan tugas perutusan kita. Marilah kita berdoa bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam. Semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia pada tugas panggilan sebagai gembala umat, serta meneguhkan semangat pengorbanan dan cinta kasih mereka, sehingga seluruh diri mereka menjadi kesaksian yang hidup atas Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas. Semoga Allah Bapa mendampingi mereka agar selalu gembira, penuh pengharapan, dan setia berpegang teguh pada Kristus, serta menerangi karya mereka dengan tuntunan Roh Kudus yang menghendaki kita untuk diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kaum remaja. Semoga Bapa mendorong kaum remaja agar berani menanggapi panggilannya dalam mewartakan kerajaan Allah dan senantiasa menerangi setiap karya serta perjuangan mereka dengan sabda kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita di sekitar altar ini. Semoga Allah Bapa menyadarkan kita
akan tugas mendukung karya para misionaris dengan doa dan mati raga, serta memampukan kita untuk terlibat aktif mewartakan kerajaannya melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Dalam perayaan Ekaris ini, kita berdoa untuk kaum Bapa Katolik Unit 3 yang memohon rahmat persatuan dan kesatuan, lebih dalam tugas pelayanan bagi seluruh pengurus dan anggota KBK, dan juga kita berdoa demi kesuksesan ikut sertaan kaum Bapa Paroki dalam pertemuan raya KBK Keuskupan Manado di Guaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Puji syukur 377. satu. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kerinduan Sang Kristus Tuhan. Kita tentu Kristus
Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, jika diperas dengan penerimaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersejarah supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kudus
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 425. 425. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu. Dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji.
Engkau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Allah Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Ini kami satu dengan Engkau dan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia orang Kau diwartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang lapar, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan bapa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Marilah berdoa. Ya Allah, komuni kudus yang telah kami sambut, menandai persekutuan kaum beriman di dalam Dikau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam gereja-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan dulu. Saudara-saudari yang terkasih, diucapkan terima kasih kepada petugas liturgi, putra-putri altar, lektor, pemazmur, kantores, penyelenggara. Terima kasih kepada para suster yang telah membantu dalam pelayanan komuni, dan kepada kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu biasa yang ke-11 ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Pengumuman nikah dibaca untuk kedua kali. Theodorus Rafael Ronga, anak dari Bapak Paskalis Franciscus Ronga dan Ibu Yudi Emma Liando, akan menikah dengan Virginia Stella Maris Dien, anak dari Bapak Estefanus Dien dan Ibu Evi Ramo dari Stasi Santo Petrus Mapanget Barat. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah yang dapat membatalkan perkawinan dari pasangan ini, hendaknya memberitahukan kepada pastor paroki.
Minggu depan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 akan ada pelatihan lektor dan pemimpin ibadah. Untuk itu setiap wilayah rohani dan juga kelompok kategorial mengutus 2 orang peserta. Penerimaan sakramen Ekaristi untuk pertama kali atau komuni pertama akan dilaksanakan pada perayaan Pesta Pelindung Paroki pada tanggal 6 September. Untuk itu, ketua wilayah rohani segera mendata dan mendaftarkan umat yang hendak menerima komuni pertama mulai dari siswa-siswi kelas 5 SD ke atas tahun ajaran 2026. Dan batas pendaftaran itu tanggal 21 Juni 2026. Formulir dapat diambil di Sekretariat Paroki melalui ketua-ketua wilayah. Paroki Bunda Teresa Kalkuta Geria Paniki Indah mencari sarjana lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dan Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon yang merasa terpanggil untuk menjadi katekis paroki masa percobaan 6 bulan untuk kemudian diangkat menjadi pegawai tetap paroki. Yang berminat silakan menghubungi pastor paroki. Demikian beberapa informasi yang dapat disampaikan. Informasi lain dapat dibaca di Warta Paroki, secara khusus untuk informasi petugas liturgi minggu depan hari Minggu biasa yang ke-12. Saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Puji Syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya, banyak orang yang dapatkan kasihnya. Pujilah Tuhan Allah yang terus kutukannya. Lian, makasih nih.